Kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih diberikan jatah umur ya, untuk melakukan berbagai bekal untuk nanti kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan di setiap subuh ya, yang Rasulullah senantiasa berdoa untuk umatnya dengan segala keberkahannya di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas ya, sambil mendengarkan kajian, mudah-mudahan ini menjadi wasilah di waktu berkah melakukan sesuatu yang menjadi sababiah keberkahan kita ya, baik keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita. Mudah-mudahan semakin hari ketaatan kita semakin bertambah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita semakin menyadari bahwa waktu kita tidak lama gitu ya untuk melakukan berbagai ketaatan, melakukan berbagai amal soleh untuk bekal kita. Jangan sampai hiruk pikuknya dunia semakin hari semakin melalaikan ya, tetapi semakin hari semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amaliyah, amal soleh kita, dengan sholat kita, dengan tilawah kita. Semakin hari semakin merasakan kenikmatannya ya, dengan infak sedekah yang kita lakukan, dengan berbagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai amal soleh. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua, membimbing pandangan kita ya, untuk memandang sesuatu yang Allah ridhoi. Kemudian gerak jalan kita ya ditunjukkan, dibimbing oleh Allah pada tempat-tempat yang Allah ridho. Dan untuk hari ini seperti biasa ya, Rabu itu harusnya Bukhari ataupun Bulughul Maram ataupun hadis-hadis. Nah, untuk hari ini kita akan membahas hadis-hadis Al-Arba'in ya, 40 hadis tentang perempuan. Mungkin ini belum hatam ya, baru hadis ke-6. Oleh karena itu kita akan lanjutkan hari ini hadis ke-7 dari Al-Arba'in ya. Ada 40 hadis tentang perempuan. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan semakin hari semakin bertambah ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadis ke-7 itu tentang ipar itu maut ya, al-hamu al-maut, bahwa saudari ipar itu adalah kematian. Bagaimana maksudnya? Kita baca dulu ya hadis dari Uqbah bin Amir ya. An Uqbah bin Amir, hadis dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum waspadalah. Dari Rasulullahnya ini di 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan, iyyakum, waspadalah kalian, waddukhul alan nisa, masuk ya kepada perempuan. Jadi waspadalah kalian untuk masuk kepada perempuan. Faqala rajulun minal ansor, kemudian ada seorang sahabat Ansor bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afaro'aita alhamwa, bagaimana pendapatmu dengan saudari ipar gitu ya, saudara ipar. Jadi kan hati-hati ketika masuk ke tempat yang banyak perempuan ya, misalnya ada perempuannya, sehingga ada sahabat yang nanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara ipar, baik adik atau kakak ya, bagaimana dengan saudara ipar? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, alhamu al-mautu, saudara ipar adalah kematian. Sehingga maksudnya apa ya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa saudara ipar adalah kematian. Nah, ini juga viral ya, ada apa, ada semacam difilmkan sekarang ya, lagi viral bahwa ipar adalah maut.
Ini mungkin terinspirasi dari hadis ini ya, dari Uqbah bin Amir, bahwa iyyakum waddukhul ala nisa. Jadi berhati-hati kalian ketika menemui perempuan, kata Rasul ya. Sehingga sahabat Ansor nanya, afara'aita alhamwa, bagaimana mengenai adik ipar? Sehingga Rasulullah menjawab, alhamu al-maut, adik ipar adalah kematian. Nah, alhamu yang dimaksud dengan hadis ini tentu saja bukan hanya ipar saja ya. Jadi hadis ini mengingatkan bahwa tetap harus menjaga ya, bahwa alhamu di sini bukan hanya adik ipar saja, pokoknya kerabat dekat istri yang bukan mahram. Jadi harus hati-hati menemui atau berkomunikasi dengan kerabat dekat istri ya yang bukan mahram. Kalau yang masih mahram ya, bagi suami dari keluarga istri kan kayak ayahnya ya, itu mahram, anaknya misalnya. Nah ini Alais pernah menyampaikan bahwa alhamu atau ipar ya, saudara laki-laki dari suami dan keluarga dekat suami. Jadi bukan hanya suami saja, pokoknya mah keluarga dekat suami misalnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Alais menunjukkan bahwa ipar itu bukan mahram bagi istri ya. Kan terkadang kita kalau ada ipar ya, kayak udah deket kan misalnya, kadang tidak berkerudung misalnya di rumah ya ketika ada ipar itu, padahal berdasarkan apa yang dikatakan Lais itu, bahwa ipar itu tidak termasuk mahram bagi istri. Kemudian yang makanya ini hadis ini dijuduli ya oleh penulisnya, kita harus mengenal siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram. Nah kemudian maksud dari maut di sini adalah pokoknya berhubungan dengan keluarga dekat istri ya yang bukan mahram itu harus ekstra hati-hati. Harus ekstra hati-hati ketika kita berinteraksi dengan keluarga dekat istri ya yang bukan mahram, itu harus lebih hati-hati gitu ya dibanding dengan yang lain. Karena kan sering bertemu misalnya, tidak sering bertemu, sering berinteraksi, dan tidak ada yang bisa menyangka bahwa ada perbuatan yang nantinya bisa menghantarkan pada zina, atau bahwa misalnya zina itu terjadi. Banyak ya sekarang yang kejadian misalnya antara adik ipar atau kakak ipar misalnya. Nah seperti ini, makanya Rasulullah ya dalam hadis yang lain larangan berdua-duaan ya dengan perempuan yang bukan mahram misalnya. Di hadis riwayat Ahmad ya sudah sangat terkenal, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitan salisuhuma. La yakhluwanna ahadukum, janganlah kalian berdua-duaan ya, berkhalwat bi imra'ah ya dengan perempuan yang bukan mahram, fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan salisuhuma, orang yang ketiganya. Nah jadi Syekh Syu'ab ya menyampaikan bahwa hadis ini sahih ya dan thiqah ya, riwayat Bukhari Muslim. Namun jika bersama wanita itu ada wanita lainnya ya yang ada mahramnya, maka tidak dilarang gitu ya. Nah, ini berlaku untuk pergaulan dengan yang bukan mahram. Nah intinya kita harus lebih hati-hati justru dengan kerabat dekat istri ya. Jadi harus lebih hati-hati dengan kerabat dekat istri, karena memang di hadisnya tadi alhamu al-maut, saudara ipar adalah kematian, bisa jadi penyebab terjadinya kayak perzinahan dan sebagainya itu ya dengan kerabat dekat. Nah, dan sudah terbukti ya sekarang banyak kejadian seperti ini. Nah kemudian hukum berjabat tangan. Nah tadi sudah ya hadis ketujuh. Nah untuk hadis hukum berjabat tangan ini ya, bahwa sudah ini hukum berjabat tangan antara laki-laki ya dengan perempuan, kadang ini suka dianggap biasa misalnya, padahal misalnya untuk musafahah ya dengan lawan jenis itu, apalagi yang bukan mahram ya, tentu saja
Di sini ada beberapa pendapat ya. Nah, di sini diantaranya hadis dari Umaymah binti Ruqaiqah bahwa an Umaymah, hadis diterima dari Umaymah binti Ruqaiqah, bahwa Umaymah binti Ruqaiqah annaha qalat, bahwasanya Umaymah berkata ya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi niswatin, bersama serombongan perempuan minal ansor, dari kalangan ansor. Jadi Umaymah dengan sekelompok perempuan dari ansor, nubayi'uhu, kami berbaiat kepadanya. Fakulna, kemudian kami mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nubayi'uka, kami ingin berbaiat kepadamu, alla nusyrika billahi syai'a, kami tidak akan musyrik kepada Allah. Ini di awal-awal itu ya, di ketika Rasulullah di Madinah ya, mereka berbaiat kepada Rasulullah. Wala nasriqo, kami tidak akan mencuri, kami janji tidak akan mencuri. Wala nazniya, kami berjanji tidak akan berzina. Wala na'tiya bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, dan kami tidak akan mengada-ngadakan apa yang dilakukan oleh tangan kami dan kaki kami. Maksudnya kadang ada apa budaya di sana misalnya, padahal itu bukan anak suaminya, tetapi ketika mengadopsi misalnya dianggap itu adalah anak suaminya, dinisbahkan. Ini wala na'sika fi ma'ruf, kami tidak akan bermaksiat ya dalam ma'ruf, dalam kebaikan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fi mastata'tunna, ya silahkan semampu kalian gitu. Wa ataqtunna, jadi silahkan sekemampuan kalian, kesediaan kalian, silahkan lakukan seperti itu. Samampuhna kalau Sunda mah ya. Qalat, nah kemudian Umaymah berkata, kulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu arham bina, Allah dan Rasulnya yang lebih menyayangi kita gitu ya. Halumma, sini kemari. Jadi kayak apa, ke Rasul itu ingin berjabat tangan gitu ya, sini kesini gitu ya. Halumma, kemari, nubayyi kaya Rasulullah, kami ingin berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Innama qauli limi atimroatin kaqauli li imroatin wahidah, sesungguhnya ucapanku kepada 100 orang seperti ucapanku kepada satu orang. Au mithlu qauli li imroatin wahidah, atau seperti ucapanku kepada seorang perempuan. Jadi intinya kata kuncinya di sini, inilah usafihun nisa, aku tidak, ini kan dengan fi'il mudhari ya, tidak pernah gitu, tidak berjabat tangan dengan perempuan, kata Rasulullah gitu ya. Nah sehingga Rasulullah dengan tegas menjawab bahwa aku tidak berjabat tangan dengan perempuan, hanya saja ucapanku kepada 100 perempuan sama halnya seperti ucapanku kepada seorang perempuan. Nah dari hadis ini ya, memang bahwa para, sebetulnya ada perbedaan pendapat ya tentang jabat tangan ini atau musafa ini, seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya. Misalnya kayak mayoritas ulama ya, kecuali mazhab Imam Syafi'i. Nah di sini kalau dengan perempuan yang sudah tua ya, misalnya mayoritas ulama kecuali mazhab Syafi'i, boleh gitu jabat tangan atau salaman atau musafahah dengan perempuan yang sudah tua yang bukan mahram gitu, kalau sama yang sudah tua gitu ya. Di sini misalnya ada keterangan wa tahrumu musafaha al-mar'ah, bahwa jabat tangan dengan perempuan itu haram ya. Wa tahrumu musafahah al-mar'ah, bahwa jabat tangan dengan perempuan itu haram, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan hadis tadi ya, inilah usafihun nisa, bahwa aku tidak berjabat tangan dengan perempuan gitu ya. Walaupun lakinnil jumhur, tetapi mayoritas ulama ya selain mazhab Syafi'i,
ada yang membolehkan jabat tangan dengan kalau perempuannya sudah tua dan tidak bersyahwat, karena tidak khawatir fitnah. Ini hanya ada kekecualiannya secara global bahwa tahrumu musafahah al-mar'ah, jabat tangan dengan perempuan itu haram dengan yang bukan mahram, ya itu sudah secara globalnya, kecuali misalnya tadi bahwa ajazu musafahah al-ajuz allati la tashtahi, bahwasanya untuk kalau yang udah tua, perempuan udah tua yang sudah tidak bersyahwat ya karena tidak khawatir fitnah, nah itu kalau itu ada yang membolehkan. Hanya saja Imam Hambali memakruhkan ya jabat tangan dengan perempuan, pokoknya melarang keras, termasuk dengan ini ya yang mahram kalau Imam Mazhab Hambali. Tetapi Mazhab Hambali membolehkan jabat tangan bagi seorang bapak dengan anaknya, ya membolehkan jabat tangan perempuan yang sudah tua, atau kalau Imam Mazhab Hambali ya mohon maaf di sini ada dengan yang buruk rupa misalnya. Nah, adapun mazhabnya Imam Syafi'i mengharamkan jabat tangan dan memandang perempuan, sekalipun hanya perempuan tua. Nah, ini kalau mazhab Imam Syafi'i. Hanya saja mazhab Imam Syafi'i, misalnya di sini ada boleh jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan dihalangi, kayak misal ada sarung tangan misalnya. Di sini misalnya wahurima Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengharamkan bersentuhan dengan memandang perempuan secara mutlak. Pokoknya yang kalau golongan mazhab Syafi'i ya, wahurima Syafi'iyah al-massa wan nazar lil mar'ah mutlaqan. Pokoknya mazhabnya Imam Syafi'i mengharamkan ya bersentuhan ya, al-massa wan nazar memandang perempuan mutlaqan secara mutlak, walau kanat al-mar'ah ajuzan, meskipun hanya perempuan tua gitu ya. Wa tajuzul musafahah bihail yamna'ul massa wal al-mubasyar. Tapi boleh jabat tangan dengan ada alas ya, sejenis sarung tangan atau kain yang mencegah bersentuhan langsung. Nah, jadi kemudian bagaimana berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang masih muda ya, yang bukan mahramnya. Nah, di sini ulama dari 4 mazhab dan Ibnu Taimiyah mengharamkan. Jadi mengharamkan kalau yang masih sama-sama muda ya. Ulama dari 4 mazhab juga Ibnu Taimiyah mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram yang masih muda. Tetapi di sini ulama dari mazhab Imam Hanafi ya memberikan catatan bahwa keharaman itu berlaku ya, misalnya sejauh perempuan, ini mazhab Imam Hanafi, berlaku sejauh perempuan muda itu menimbulkan syahwat, misalnya ini ya menurut Imam Hanafi. Wa amma musafahatur rajul lil mar'ah al ajnabiyah asyabah faqad zahabal hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah fir riwayah al mukhtarah wa Ibnu Taimiyah ila tahrimiha. Nah, jadi wa amma tentang wa adapun musafahatur rajul lil mar'ah, tentang jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan al ajnabiyah asyabah, perempuan yang masih muda ya, yang ajnabi yang bukan mahram, faqad zahabal hanafiyah, maka sungguh sudah berpendapat ya Hanafiyah Imam Hanafi, wal Malikiyah Imam Malik, wa Syafi'iyah Imam Syafi'i, wal Hanabiyah Imam Hambali fi riwayah al-mukhtarah. Jadi sudah mutlak memandang keharamannya, jadi memang udah haram ya keempat imam mazhab itu. Ada kekecualian gitu ya, wa Ibnu Taimiyah ya, semuanya ila tahrimiha, semuanya mengharamkan berjabat tangan dengan perempuan muda yang bukan mahramnya ya, itu sudah jelas keharamannya seluruh imam yang 4 dan bahkan ditambah dengan Ibnu Taimiyah sudah ila tahrimiha, sudah jelas mengharamkannya. Wa qayyadal hanafiyah at-tahrim bi an takuna syabah mustahatan. Tapi ada kekecualian kalau Imam Hambali mengatakan bahwa keharaman itu ya di sini catatannya kalau perempuan itu masih muda dan menimbulkan syahwat.
asyabah mustahatan. Wa qalal Hanabilah. Nah, beda lagi kalau tadi Hanifah ya imam, pokoknya mah kalau intinya gitu, 4 imam mazhab sudah mengharamkan berjabat tangan dengan perempuan yang masih muda gitu ya, apapun kondisinya, kecuali ada kekecualian catatan dari Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mah tadi misalnya bahwa perempuan muda yang seperti apa mustahatan, yang bisa menimbulkan syahwat gitu. Tapi kalau Imam Hambali waqalal Hanabilah wasawaun akhanat min waroi hail kasaubin wa nahwihi amla. Nah, kata-kata Imam Hambali, keharaman itu sama saja apakah jabat tangannya dilakukan dengan alas seperti pakaian atau sejenisnya atau tanpa alas. Nah, jadi seperti itu. Intinya perbedaan pandangan ya para ulama tentang hal ini ya. Ini juga diangkat juga oleh Syekh Ali Jum'ah ya. Di sini bahwa musafahatur rajulil mar'ah al ajnabiyah mahallun khilaf fil fiqhil islami. Fayara jumhur ulama hurmatu dzalik illa annal hanafiyah wal hanabilah ajazu musafaha al ajuz allati la tashtahi li amnil fitnah, bainama ya rajamaah minal ulama jawaz dalik lama sabata anna Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala sofahan nisa lama imtana an nabi sallallahu alaihi wasallam an musafahatihinna inda mubayya ya, ketika melakukan perjanjian tadi ya. Kemudian ada juga yang berpendapat fayakunul imtina anil musafahah min khasaisin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berpendapat yang lain ini misalnya bahwa jabat tangan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini menjadi adanya perbedaan pendapat ulama ya dari kajian fikih Islam. Mayoritas ulama tadi sudah jelas memandang haramnya ya berjabat tangan seperti itu, kecuali tadi Imam Hanafi dan Hambali ya yang membolehkan praktik itu terhadap perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak lagi membangkitkan syahwat karena sudah aman dari fitnah. Tapi ada yang sebagian ulama membolehkan gitu ya berjabat tangan itu, juga ada riwayat yang lain, misalnya ada Umar ya berjabat tangan dengan perempuan yang mana Rasulullah menahan diri dari berjabat tangan itu. Maka penahanan diri yang Rasulullah lakukan itu dipahami oleh sebagian ulama ya, ini bagian dari kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada juga ulama yang membolehkan gitu ya, bersandar pada riwayat yang menceritakan pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram, misalnya Abu Bakar dan Umar. Mereka menyimpulkan bahwa Rasulullah itu khususiyah gitu ya, kekecualian untuk Rasulullah. Sementara ulama yang mengharamkan mendasarkan pandangannya pada keumuman hadis ini, inilah usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Ya pokoknya seperti itulah ya, silakan saja sesuai dengan prinsip masing-masing mau mengikuti yang mana gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian satu lagi saja mungkin nah ini bagi perempuan ya, perempuan yang hukumnya gimana ya, hukum perempuan bakal panjang lagi ya ini mungkin karena udah jam 6 ya. Kita sudahi dulu saja, hanya 2 hadis yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagaimana kita sebagai perempuan harus lebih hati-hati dalam mengenal mahram ya. Jangan sampai misalnya dengan ipar yang merasa kita itu udah dekat, kayak banyak sekali interaksi ke rumah gitu ya, tidak memakai kerudung atau seperti apa. Nah kita lebih hati-hati lagi, jangan sampai kelalaian kita misalnya menjadi penyebab bertambahnya dosa-dosa kita misalnya ya. Jadi lebih hati-hati lagi melihat mahram atau bukan mahram mesti seperti apa. Kemudian lebih hati-hati lagi dalam muamalah keseharian kita ya, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan misalnya. Nah
mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua semakin hari, baik dalam ibadah mahdoh ya kepada Allah dan juga muamalah kepada sesama manusia. Kita lebih dijaga lagi sama Allah untuk lebih berhati-hati lagi mengamalkan berbagai syariat Islam, dan Allah mampukan setahap demi setahap kita untuk mengamalkannya setiap ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman dan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam bermuamalah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermuamalah kepada sama manusia, dan mungkin menjadi pedoman bagi kita sebagai perempuan untuk lebih hati-hati terhadap laki-laki yang bukan mahram. Semoga kita semua tetap istiqomah dan diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan kelapannya. Semoga besok kita bisa bertemu lagi di kajian online ini dalam keadaan